pages flip, my mind's a lake. Ink spills thoughts I can't forsake. Algorithms dance and sway in a box where stars don't break. Method in the chaos bright. Oke, selamat siang. Lanjut di PA2 tadi, beberapa permasalahan yang cukup tanda kutip sedikit mengganggu saya adalah identifikasi aktivitas kalian yang masih sangat general, artinya belum detail. Dan di PA2, terutama di tugas pertama, memang secara pengelompokan aktivitas itu sangat global. Ruang rapat, ruang kerja, ruang istirahat. Sangat global dan bisa dengan sangat cepat, bahkan nggak sampai 15 menit, kalian bisa mengidentifikasikan masing-masing aktivitas di masing-masing ruangan itu. Singkat saja, tapi kemudian yang jadi permasalahan beberapa dari kalian tadi yang sempat asistensi baik ke saya maupun ke Bu Lili, terlihat sekali bahwa tension atau perhatian terhadap detail itu sangat kurang. Bukan salah kalian memang, tapi kayaknya memang harusnya memang materi ini, jadi antropometri ke ergonomi. Kalau kalian lihat setup-nya, ini punya spek yang sangat berbeda. Di sini satu monitor besar lengkap dengan speaker yang cukup mumpuni, ada mic. Terlihat sekali bahwa orang yang melakukan setup ini punya estetik yang luar biasa. Kemudian kalau diperkirakan profesinya apa? Streamer dalam pengertian streamer gamer atau siapa? Saya rasa tidak gamer. Gamer hanya untuk waktu luang atau waktu bukan waktu kerja utamanya. Saya menduga dia hanya kayak penulis atau mungkin sekarang ada konten kreator yang fokus pada tulisan teks ya. Kenapa? Dia butuh speaker yang untuk ketika menulis. Kemudian kalau lihat di bagian atas, kalau dia streamer gamer tidak terlalu wah untuk lightingnya. Dan ininya juga tidak terlalu mumpuni. Bukan headset untuk streamer. Streamer itu tidak, atau streamer gamer ya, terkadang dia headsetnya itu lengkap dengan mic. Tidak mau mic-nya di depan, akan mengganggu sekali. Jadi mungkin fokusnya pada entah dia konten di YouTube atau di media sosial yang berbasis teks segala macam, lebih fokus ke tulisan. Di sini terlihat sekali bahwa dia profesional dalam pengertian untuk entah manajer, entah manajer untuk digital marketing dan segala macam. Butuh layar yang cukup lebar, butuh perhatian terhadap beberapa hal yang cukup detail, bahkan ada tab juga, jadi dia berbarengan kerjanya. Bisa juga tab ini juga terkoneksi ke layarnya. Sekarang kan ada Apple ekosistem, Samsung ekosistem, sekarang mulai Huawei juga buat, dan kemudian Xiaomi. Jadi apa yang terjadi di tab ini juga bisa dimuncul di pojokan, kemudian di ini tetap bekerja. Yang ini jelas sekali bahwa dia gamer. Jelas sekali dia gamer. Yang di ujung bawah kira-kira siapa? Bukan. Itu AI. Belak-belakan. Ini AI. Pakai Midjourney. Prompt yang saya buat untuk mengidentifikasi atau mempersonifikasi saya. Impian ruang kerja saya.
Itu ya, jadi kenapa multi layer dan segala macam, kalau kalian perhatikan ini juga software untuk editing YouTube. Maunya gitu, maunya. Tapi kan terima kasih sudah diaminkan. Oke, kita kembali ke materinya. Antropometri itu apa sih? Apa yang kalian lakukan di tugas pertama itu kan mengukur tubuh. Sebenarnya ada alat yang spesial memang untuk mengukur tubuh. Tapi ngapain? Kita kan bukan orang kesehatan, bukan orang untuk lolos TNI dan segala macam. Kita cukup pakai ukuran baju segala macam. Gunanya adalah bahkan menilai status gizi, bagaimana pertumbuh kembang anak, mendeteksi gangguan penyakit tertentu untuk postur tubuh dan segala macam. Itu antropometri, mengetahui komposisi tubuh yang ideal. Saya yakin kalau dicek kalian semua di sini, beberapa termasuk saya juga tidak beres tentang komposisi ideal. Kalau saya terutama lingkar perut mulai, itu kenapa saya selalu pakai baju gombrong dan dikeluarkan. Lingkar perut mulai menunjukkan usia. Dan gunanya ukuran tubuh tadi, gunanya ukuran antropometri ini lebih kepada ergonomi. Kita akan fokus kayak gini. Kemudian keamanan. Kenyamanan dan keamanan itu kaitannya dengan ergonomi, kemudian aksesibilitas, efisiensi ruangan, ini sangat arsitektural. Itu kenapa beberapa dari kalian, saya minta benar lihat tubuh kalian seperti apa, perlunya apa, apakah kursi ini cukup, apakah kursi Citos itu cukup, ya. Kemudian desain furniture interior, ini menjadi fokus utama kita di PA2 kasus pertama. Lalu sebenarnya ini sudah menjadi kajian sejak masa-masa Renaissance. Ini gambar-gambar ketika masa Renaissance. Apa itu yang disebut dengan golden section, kemudian ada Vitruvius Man. Di sejarah mungkin di minggu depan mulai masuk masa Renaissance dan segala macam. Kalian akan bertemu dengan tugas berikutnya, tugas identifikasi kedua ya, Renaissance segala macam. Itu. Kalian akan bertemu beberapa orang, beberapa ahli yang sangat penasaran dengan proporsi. Sebenarnya proporsi makhluk hidup, bahkan semua ciptaan Tuhan itu seperti apa. Itu kenapa kemudian ditemukan golden section yang 1:16:18. Yang kemudian bisa diterapkan di seluruh benda yang ada di dunia ini. Yang kemudian ini menjadi patokan utama sebuah benda seni, sebuah karya manusia yang estetik. Ada patokannya ke situ. Pengembangan berikutnya adalah yang dilakukan oleh Le Corbusier dengan modular. Corbu benar-benar mengukur tubuh manusia, kemudian efektif ruang floor to floor itu berapa sih yang paling efektif, berapa sih ukuran kursi, berapa sih ruang kerja, ini ruang tidur, ini rak untuk kerjanya, ini diterapkan di, kalau sekarang nyebutnya rumah susun, apartemen, di Prancis, United Habitation. Kemudian ada satu biara yang memakai benar-benar ukuran efisien tubuh manusia. Jadi tinggi ruang, perabot yang digunakan berdasarkan studi yang dilakukan oleh Corbu dengan mengukur tubuh manusia. Efektivitasnya seberapa? Jadi itu gunanya mengukur tubuh manusia, antropometri itu di situ sampai ke penggunaan ruang. Dan ini benar-benar menjadi fokus kita di PA2 sebenarnya. Dengan 20 meter persegi, seberapa efisien yang kalian bisa lakukan. Ada beberapa tadi sampai justru meng-cut ruang meeting. Pak, meetingnya semua online. Ya nggak apa-apa. Akibatnya nggak ada ruang meeting kan.
tidak ada ruang meeting. Tapi konsekuensi dari meeting yang online adalah setup untuk kamera, pencahayaan. Apakah berbarengan dengan kursi kerjanya? Permasalahannya di situ. Nah, itu yang kemudian masuk ke ergonomi. Ergonomi lebih ke bagaimana desain tempat kerja. Ini menjadi fokus kita. Peralatan dan alat. Itu kenapa tadi di kelompok saya, di kelompok digital artist, saya minta digital artistnya bagaimana workflow-nya, bagaimana proses kerjanya. Apakah dia pakai sketsa tangan dulu, sketsa tangan hanya sketsa atau sampai coloring. Ketika coloring maka perlu ada rak khusus untuk pewarnaan, warnanya warna cat air atau warna spidol kan beda banget flownya. Kemudian dipindah ke digital pakai Wacom ukuran berapa, pakai Huion katakanlah kayak gitu, atau seperti apa. Tadi ada yang mengusulkan Pak pakai 49 ya, 49 inch curve. Meja kerjanya berapa? Bisa enggak 80, ini kan 80 ya, 80 cm. Cukup enggak? Jangan-jangan 80 itu ternyata dengan curve dia hanya sisa untuk keyboard itu sekitar 20-30 cm. Itu gimana kerjanya? Dan benar-benar berhadapan dengan monitor. Ini kan ada jarak minimal antara kepala dan monitor. Ergonomi bicara tentang tidak hanya kenyamanan tapi juga kesehatan. Jadi ada desain ruang kerja, peralatan, lingkungan kerja, proses kerja yang tujuannya adalah kesejahteraan karyawan dalam pengertian dia lebih sehat, mengurangi risiko cedera, meningkatkan produktivitas. Jadi tujuan dari ilmu ergonomi bukan hanya sekedar identifikasi bentuk tubuh, identifikasi perabotnya, dan kemudian proses kerjanya, tapi tujuan utamanya ini. Itu kenapa tadi kalian udah langsung sepakat bahwa kursi ini tidak nyaman. Tidak hanya tidak nyaman, tapi juga risiko cederanya besar. Pasti. Duduk di situ, katakanlah 5 jam, enggak sampai 5 jam, 3 jam aja langsung sakit pinggang. Gitu ya. Jadi ada hal-hal yang menjadi standar. Dan kemudian ini, setup-nya ada. Kenapa perlu jendela? Gitu, kenapa saya cari setup yang ada jendelanya. Kenapa perlu jendela sih? Apa gunanya jendela ini? Padahal kan ruang ber-AC dan segala macam. Hati-hati, AC itu tidak benar-benar atau tidak disarankan untuk 100% digunakan selama 24 jam. Harus ada pergantian udara. Kalau nggak gitu bahaya untuk pernafasan. Maka perlu jendela. Perlu ada penerangan lampu justru di bagian meja kerja. Letaknya di mana? Ini konvensional banget. Sekarang lampu macam-macam, pakai LED strip juga bisa. Kemudian jarak monitor ke kepala. Headset. Kalau pakai headset akan diletakkan di mana? Ada yang meletakkan di bawah, ada yang di khusus gantung dan segala macam. Posisi tangan. Itu kenapa kalau kalian perhatikan gamer, tempat duduk gamer segala macam, dia punya headrest kan khusus. Bahkan headrestnya bisa dinaikkan, diturunkan. Kemudian ada ini. Kenapa sih tidak jejak ini? Ada beberapa orang tidak bisa napak ketika duduk. Tidak bisa nyaman. Ini pun saya gantung ini, nggak enak banget. Itu kenapa meja kalian itu ada besi palangnya itu kan gitu. Supaya pinggangnya nyaman, supaya pinggangnya aman. Ini bermasalah, kalau buat saya sih masih bermasalah di sini. Di bagian pantat dan pinggang. Harus ada lumban supportnya, biasanya di sini ada. Itu ya. Jadi itu yang menjadi perhatian besar di PA2 kasus yang pertama. Bukan pada ruangannya, bukan hanya pada ruangan dan aktivitas, tapi aktivitas yang berangkat atau menjadi dasar aktivitas, kemudian kebutuhannya apa, lalu perabotnya apa, kemudian akhirnya meter persegi.
Kalau kalian perhatikan, ini meja yang cukup unik. Meja ini bisa naik dan turun. Kenapa? Tidak disarankan untuk lama-lama bekerja dalam posisi duduk. Jadi biasanya sekitar 2 atau 3 jam, dia kemudian berdiri dan ininya naik. Nah, posisinya sambil berdiri bisa sambil ngetik. Gitu. Kalau kalian lama bekerja di tempat duduk misalnya, terus kemudian agak sakit, harus berdiri, harus bergerak. Kalau enggak kaku di bagian tulang belakang. Sehingga ini permasalahannya ini. Yang sering terjadi kan gini kan. Tiba-tiba migrain bukan karena tugas SK yang menumpuk, tapi ya karena itu posisi tubuhnya. Sehingga kadang tegak. Ini agak kurang adalah di bagian bawah. Lalu ada beberapa keyboard yang kemudian ada 2 sisi, mouse-nya bagian tengah. Kemudian keyboard juga ada beberapa yang kalau kalian perhatikan sekarang laptop bagian engselnya kan agak naik. Ini posisinya nih, supaya tangan persis di sini. Ada supportnya. Kalau kalian hanya bekerja 2-3 jam mungkin nggak kerasa ya. Tapi kalau intens 5 jam, 8 jam per hari, tiap hari dalam seminggu mulai kerasa di ujung sini. Sama juga main game itu kan. Game gini terus, wah udah langsung nut. Masalahnya adalah masalah fungsional. Masalah aktivitas sampai ke meter persegi. Bagaimana menentukan atau merancang sebuah perabot yang ergonomik. Ergonomik itu berarti nyaman dan sehat. Tata perabot sesuai dengan aktivitas, ya perhatikan aktivitasnya, bagaimana flow atau alur aktivitas dari sketsa sampai final atau bahkan sampai ke printernya. Tata ruang sesuai dengan alur, tata ruang hubungan ruang sesuai dengan alur. Tadi ada yang menanyakan, Pak, perlu enggak di ruang istirahat itu ada kamar mandi WC? Esensinya gini, ini sebenarnya adalah ruang kerja yang coba lebih private, lebih tenang sehingga dikeluarkan dari rumah tinggal. Katakanlah diletakkan di halaman belakang. Sehingga akses ke kamar mandi memungkinkan masih ada di kamar mandi di bagian belakang. Atau kalau toh memang diperlukan untuk beberapa person yang untuk buang air kecil aja malas gitu, ya sudah disediakan mungkin buang air kecil. Tapi tidak terlalu menjadi hal yang penting. Tapi yang buat saya adalah bagaimana hubungan ruangnya dari meeting room, ruang kerjanya, space-nya, kemudian ruang istirahat lebih ke napping. Sehingga ini ada meeting room. Meeting room itu kalau online offline kalian tentukan sendiri. Ruang kerjanya apakah dia perlu jendela tadi. Kita diskusi dengan kelompoknya yang trader itu kerjanya kebalik, sehingga kemungkinan justru agak spooky ketika di sebelahnya ada jendela lebar. Tiba-tiba ada yang lewat ya. Kucing lewat putih gitu lah, atau kucing hitam hanya matanya yang tiba-tiba biru ungu gitu kan. Iya kan, kucing kalau hitam itu kan matanya agak-agak aneh gitu, kelihatan matanya aja. Nah itu preferensi masing-masing, silakan dinarasikan. Kemudian rest area, bagaimana setupnya, seperti tadi saya contohkan, sukanya si person ini suka minum teh, minum kopi, atau hanya snack, atau bahkan untuk napping cukup tempat duduk yang bisa rileks, bisa sekedar berbaring. Sebuah studi kesehatan, seorang dianjurkan untuk tanda kutip napping di siang hari sekitar 15-30 menit cukup. Kalau kalian pernah baca juga
Leonardo da Vinci juga tidurnya, dia selalu tidur 15 menit sampai 30 menit per 2 jam. Jadi bukan tidur lama 7 jam, itu enggak sehat memang. Tapi setiap 2 jam dia tidur sebentar. Terus setiap hari seperti itu. Dia pendek-pendek tapi tidur. Dia pernah dalam tulisannya dia mengatakan kenapa tidurnya sebentar, karena ketika mau tidur dan baru saja tidur selalu muncul ide dan dia harus menyelesaikan. Itu masing-masing ya. Tapi power nap ini sangat efektif. Kalau siang hari saya selalu pulang dari Indralaya itu coba power nap 30 menit, itu lumayan. Malamnya bisa tembus sampai jam 1, besoknya lagi seperti itu. Jadi kerja jadi lebih efektif dan ini kaitannya juga dengan ergonomi. Oke. Lalu ini yang jadi permasalahan beberapa ya, kemudian menanyakan, Pak, kalau saya kemudian mencoba men-setup ruangan kerja saya menggunakan prompt, ada beberapa contoh yang coba saya sampaikan. Sebenarnya ini materinya Pak Fajri, tapi oke lah, saya berikan. Ini saya menggunakan Canva, tapi pakai aplikasi Dreamlab. Di Canva berbayar itu ada aplikasi khusus namanya Dreamlab. Itu dengan prompt seperti ini, ruang kerja personal di taman tropis, ditentukan tamannya. Kalian juga bisa menentukan tamannya seperti apa. Karena taman tropis dengan taman zen atau taman klasik akan sangat berbeda. Terdiri dari 3 ruangan ini, kemudian satu bangunan terintegrasi dalam satu bangunan. Perlu disampaikan karena kalau enggak, beberapa sebelum prompt ini muncul, bagian ini saya hilangkan, berkonsep pot segala macam saya hilangkan. Akhirnya dia bikin tiga masa berbeda. Inginnya kan bukan itu. Terintegrasi, kemudian dengan desain atraktif, dengan gaya bangunan high teknologi. Munculnya seperti ini. Ini salah satu ya. Ada 3 pilihan. Ini salah satu yang saya pakai karena ini yang paling sesuai dan paling pas. Jadi ada meeting room, ada ruang kerja, multi monitor, jelas. Kemudian ada ruang pantry personal. Cukup membantu untuk membayangkan. Saya nggak tahu ini luasannya, kalau kalian mau masukkan luasan silahkan. Dengan gaya bangunan high-tech. Sempat saya masukkan tokoh arsitek, dia nggak baca. Maaf, saya tidak bisa untuk memasukkan. Karena memang sepertinya text to image AI-nya tidak ke arah situ. Lebih kepada style. Lalu yang lebih expert tanda kutip ya, saya pakai Leonardo, tetap yang gratisan karena berbayar lumayan mahal. Ada peran. Nah, ini belajar dalam 1 bulan ini, jujur saya belajar untuk bikin prompt. Uniknya bikin prompt itu kan cara kita bertanya. Kadang kan cara kita bertanya pokoknya tolong buatkan ini. Saya diketawain teman juga yang ngoprek AI. Dengan mesin aja sopan banget pakai kata tolong. Kebiasaan Mas katanya. Oke, ternyata ada satu yang perlu disampaikan, yaitu peran. Si AI ini perannya apa? Saya sematkan, dirimu AI jadi asisten. Lalu berikan ide, usulan ide dari personal space di tengah taman. Seperti tadi ada 3 room kurang S. Itu lengkap. Kemudian ini bedanya dengan yang tadi Canva adalah ada style Sahadid. Design approach yang munculnya seperti ini. Style Sahadid itu seperti apa? Kalian akan dapatkan nanti di materi dekonstruksi di sejarah. Ini contohnya. Mendekati apa yang saya mau. Meskipun akhirnya tidak detail. 3 ruangan ini tidak muncul, tapi bisa terbayang.
bahwa ini ruang depan untuk menerima tamu atau tadi meeting online yang berhadapan-hadapan, kemudian bagian tengah untuk working space-nya, bagian belakang. Terlihat ide bentuknya. Walaupun saya secara bentuk juga belum puas, nggak terlalu expert. Itu ada 2, ini Canva berbayar, Dreamlab, kemudian Leonardo, dan mungkin kalau tadi ada yang nanya 3 pakai DALL-E. Ada yang versi 3 itu sudah lumayan, atau Midjourney kalian juga bisa pakai. Versi gratisannya juga cukup lumayan untuk sekedar mengenerate idea. Ada beberapa yang juga sudah cukup iseng, artinya ruang dalamnya sudah coba pakai AI, nggak apa-apa. Jadi silahkan kalian nanti padukan antara ruang dalam dan ruang luar yang menggunakan AI, karena ada tahapan selanjutnya untuk menadjust yang kalian pikir dengan yang dimunculkan oleh AI. Nah, minggu berikutnya ini sesuai dengan target atau dengan apa yang diharapkan di PA2 adalah kalian fokus ke masalah fungsional. Tugas pertama kalian sudah membuat gambar ini, ukurannya. Tolong kalian bandingkan dengan yang ada di DataStack. Filenya ada di Google Drive di bagian referensi. Kenapa perlu dibandingkan? Supaya kalian bisa adjust. Apakah menggunakan yang ada di pabrikan atau custom perabot. Kalau selisihnya tidak jauh dengan apa yang ada di data arsitek, saya sarankan untuk menggunakan perabot-perabot yang ada di e-commerce atau di internet. Karena di gaming chair ini sudah ada ukurannya. Jadi silakan perhatikan benar ukuran tubuh kalian lengkap dengan itu. Jadi profesi-profesi yang kalian hadapi di PA1 untuk kasus pertama yang digunakan adalah ukuran tubuh kalian sendiri. Kalau memang tidak jauh berbeda dan biasanya ukuran ini juga ada range-nya, itu silakan pakai yang ada. Tapi kalau berbeda jauh dan di luar range ini, silakan custom. Dengan dasar tetap gitu. Atau cari yang buatan lokal. Beberapa kursi gaming itu ada yang buatan lokal. Kayaknya ini buatan lokal, tiga-tiganya. Kecuali yang ini. Tapi itu umum banget itu. Dia bisa naik turun. Gitu. Jadi tugas pertama dari TMPB dan materi detailing aktivitas hari ini, kalian bisa ketemu di satu titik untuk mendefinisikan lebih lanjut supaya kalian kemudian dapat sebenarnya ukurannya berapa sih. Saya mengistilahkan pot ya, sebagai istilah yang umum. Bangunan kalian itu berapa kali berapa secara detail. Ada tadi beberapa yang nembak udah 4x5 rata-rata seperti itu. Tapi 4x5 ujungnya bentuknya kemudian box. Cocok nggak box? Cocok nggak dengan kira-kira promnya? Karena di tugas PA2 berikutnya adalah kalian coba bikin prom, coba bikin image-nya. Jadi nanti ukuran ini kalian bisa temukan dengan image yang di-generate menggunakan AI. Pak, ada tips nggak bikin prompt? Salah satu tipsnya adalah menggunakan sebanyak mungkin kredit yang disediakan secara gratisan. Leonardo itu kemarin saya baru buka akun itu 500 prompt per hari.
Ayo. DLI sekitar 200 nggak salah per hari. Per hari. Jebol-jebol deh. Kuat-kuatan aja. Kuat-kuatan menanti itu. Tambahkan. Ini kalau nggak salah prom yang ke-10. Jadinya gini. Mau terusin udah jam 11 malam. Kalau saya terusin, saya nggak sampai Indralaya. Apalagi tadi pagi hujannya cukup nyaman, narik selimut. Saya pikir lebih dari cukup. Mid journey juga sekitar 100. Biasanya sih 100 sampai 200. Itu lebih dari cukup. Saya cuma masukkan alamat email Google. Udah keluar 500. Enggak pakai kredit card dan segala macam. Per hari. Iya, dicoba aja. Kuat-kuatan dari 500 itu, kuat-kuatan. Ya. Rata-rata biasanya per hari hitungan. Oke. Tuh, jadi ini kalian beresi untuk TMPB, detailnya dan segala macam. Kemudian ini untuk PA2. Ini TMPB. Di minggu depan. Ya. PA2-nya sudah sampai keluar ke bentuknya. Jadi kalau di sini adalah meter persegi dan perabotnya, di sini sudah bentuk. Sebenarnya udah beres kan urusannya. Ruang dalamnya dapat, setup-nya dapat, bentuk luarnya dapat. Tinggal adjust. Kenapa saya katakan beres? Karena minggu depan tanggal 28 Januari. Silakan dicek di tanggalan, itu merupakan hari kejepit nasional. Hari Senin Isok Mikot, hari Rebu Cincia. Imlek. Jadi fix minggu depan kosong. Artinya tadi 500 itu kalau mau dihabiskan silahkan gitu kan. Asal kuat aja. Sehingga targetnya ini jadi double. Oke. TMPB ya, PA2 ya. Oke. Contoh ini ya. Small meeting room. Oke. Perlu apa? Ini kalau yang dia tidak hanya online tapi offline juga. Sampai ke setup si kamera ini. Kamera ini cukup canggih karena dia bisa mendeteksi siapa yang ngomong. Dan kamera ini juga dilengkapi dengan mikrofon yang kemudian direct ke orangnya. Masalahnya mau diletakkan di mana? Itu permasalahannya. Kemudian ini ada kursi untuk rapat. Berbeda untuk kursi untuk bekerja. Kenapa? Ini penggunaannya paling lama 3 jam. Merapat 3 jam udah lumayan pegel maksudnya. Kepala udah beruap. Kemudian ini yang perlu diperhatikan, ada aturan letak dari monitor ke apa? Ada standarnya. Dan standar ini akan bisa dipakai di ruang kerja. Itu kenapa saya tadi bukan menyalahkan tanda kutip yang 49 in curve tadi, bukan. Kalau 49 orangnya itu di mana? Ya bisa-bisa di taman. Tapi berbeda ya, orang yang kalau ini standar untuk nonton, untuk menyaksikan. Sehingga kalau kalian perhatikan LED atau LCD TV itu sangat berbeda dengan monitor komputer. Apa yang kira-kira berbeda? TV LED, bahkan LED ya, dengan TV monitor.
istilahnya itu kalau nggak salah ya, flickering. Jadi TV itu kalau kalian semakin dekat, itu kan pikselnya pecah kan, dan plop 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 plop. Sehingga kalau kalian foto TV itu biasanya kabur, pecah, karena itu ada flickeringnya. Ini diminimalisir. Bahkan sampai kemudian sekarang ada fitur khusus warna biru itu, blue colornya kemudian direduksi supaya tidak terlalu sakit di mata. Sehingga kalau kalian di laptop dan segala macam matanya nempel pun nggak apa-apa. Balik lagi ke 49, nggak apa-apa. Cuman kalau sebagai digital artist, fine. Ya, berbeda, ini standar untuk nonton atau untuk TV, bukan untuk bekerja. Ini untuk working space-nya. Sampai detail seperti ini. Kenapa ada ini? Supaya tidak bergaung segala macam. Kalau seperti ini sudah terlihat sepertinya profesinya ya sound engineering. Jelas sekali. Speakernya bukan speaker abal-abal, bukan speaker murahan yang 300.000, Harman Kardon ke atas itu, dan kelihatannya ada ini, kemudian ada bagian atas untuk peredamnya. Kesehatan, ada jendela dan segala macam tetap. Kemudian tadi kenapa saya perlu ukuran dari layar, karena itu. Apakah dia pakai stand seperti ini? Tadi ada beberapa yang saya tanyakan, apakah dia stand berdiri di meja atau dijepit atau bahkan di dinding, di bor. Kemudian ada, Pak, saya perlu 3 monitor sekarang, ada arm khusus yang di dinding pecah jadi 3, ada. Kenapa saya tahu? Ya karena ngimpinya seperti itu tadi yang diaminkan kalian. Ngimpinya kan nggak apa-apa, ngimpi kan nggak apa-apa. Oh, kemudian kalau ada yang gamers, kebetulan nggak ada yang gamer, tapi perlu lighting khusus, ada yang bisa disetting warnanya ganti-ganti. Kemudian kalau perlu sound khusus juga, perletakan soundnya juga jadi permasalahan. Dan saya beruntung semalam kok dapat ukuran kursi yang cukup detail, bahkan sampai lumban supportnya itu sudah ada juga, di headrest di bagian leher juga ada. Kemudian bagian ini dan ini kursi ini bisa direbahkan 60 derajat, sehingga rest area itu hanya tinggal menyediakan coffee maker, tidak perlu ruang yang cukup besar karena restnya juga di sini. Kalau kalian perhatikan juga ini kan, ini ruang kerja, ada tempat untuk istirahat, napping dan segala macam. Tadi ada beberapa, Pak, saya memisahkannya dengan karpet. Oke, karpet Persia, karpet Pasar 26 seperti itu untuk memisahkan ruang. Jadi benar-benar detail ya, detail. Oke, pertanyaan sampai sini dulu. Jadi itu ya yang 2 minggu yang saya harapkan. Kemudian saya nggak tahu 2 minggu ke depan modelnya seperti apa, apakah online atau gimana, nanti kita sepakati di WA Group khusus TMPB. Karena di 2 minggu berikutnya, minggu depan yang libur 2 minggu berarti masuk. Oke, 2 minggu berikutnya kita akan masuk sebenarnya ke tugas untuk PA2 kasus kedua. Karena kan ujung dari TMPB, produk dari TMPB di UTS adalah bubble diagram yang terukur, yang kalian bisa gunakan untuk PA2 kasus. Sehingga di 2 minggu berikutnya, setelah kalian beres untuk menzonasikan bahkan sampai ke perabot untuk PA1 yang ruang kerja personal, selanjutnya kita akan melangkah menggunakan tugas pertama yang 4 orang tadi,
sebagai anggota keluarga untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang terjadi di rumah. Saya turunkan tensinya, saya pelan-pelan. Jadi paham ya, 2 minggu berikutnya kita pindah. Ini kita bicara TMPB. Oke, blok PA2 tolong diminggirkan. Di kepala tolong diminggirkan. Saya selalu dikritik habis, Pak, jangan lompat-lompat mata kuliahnya ya, karena orangnya satu sih. Oke, ini kotak TMPB ya. Oke, sepakat ya, otak kalian TMPB semua ya. Di 2 minggu berikutnya kita akan bicara tentang rumah tinggal. Sehingga masalah fungsionalnya adalah masalah fungsional rumah tinggal. Bagaimana menganalisis, tetap logikanya, aktivitas, lalu perabot yang dibutuhkan, kemudian per ruang. Aktivitas berdasarkan apa? Tugas pertama TMPB. Siapa yang berperan sebagai bapak, siapa berperan sebagai ibu, siapa berperan sebagai 2 anak. Ambil datanya, bukan gendernya. Ya, bahaya nanti. Nanti 4, satu kelompok 4 orang, cowok semua. Rebutan siapa yang jadi ibu kan. Masalahnya di situ. Atau cewek semua, siapa yang jadi bapak. Ambil datanya untuk menentukan aktivitasnya. Oke, masalah fungsional tetap ya, aktivitas perabot dan meter persegi. Lalu nanti penjelasannya akan saya berikan justru di sini. Saya tidak akan memberikan secara detail di masalah fungsional. Karena kalian sudah terlatih di tugas pertama PA2 dan tugas tadi pensonasian perabot dan segala macam. Saya anggap kalian sudah beres untuk masalah ini, termasuk nanti aktivitas tinggal, nanti aktivitas di dalam rumah itu ngapain sih? Dari menerima tamu sampai memasak sampai ke kebutuhan kamar mandi, apakah kamar mandinya 1 atau kamar mandinya per orang, terserah gimana, itu tergantung masalah kalian. Nah, nanti fokus saya adalah di tapak. Di 2 minggu kami akan memberikan tapak yang real. Jadi kalian mau nggak mau harus survei. Itu kenapa tadi di kelompok Bu Lili tadi tanya, kanan kirinya ditentukan enggak? Enggak. Untuk PA1 tugas pertama belum. PA2 tugas kedua mulai ditentukan. Katakanlah di perumahan, oke, blok ini untuk A, B, C. Sesuai ya, A, B, C. Nanti akan ditentukan. Pak, di mana? Di Indralaya. Jadi tidak terlalu menyulitkan kalian. Yang di Palembang, ya mohon maaf, karena kelompoknya Indralaya. Nanti ada waktu khusus untuk kalian survei. Kenapa sesuai dengan kelompok? Untuk mempermudah aja. Untuk mempermudah. Jujur sampai sekarang saya belum menentukan. Kami belum menentukan lokasinya, tapi sekitar Unisri sini. Kan banyak perumahan. Dengan tadi luasan bangunan berapa? 70 ya? 70 meter persegi. Luas bangunan, luas tanah mungkin sekitar 100 sampai 120. Saya coba cari. Tidak tingkat, jadi 1 lantai. Itu 2 minggu lagi. Ini TMPB, tolong diingat, TMPB akan baru digunakan ketika setelah kalian beres tugas pertama di PA2. Ya,
Ya. Bukan. Enggak. Karena minggu depan kan libur masalahnya. Kalau minggu depan nggak libur, ya gas. Berhubung libur, bentar. Saya hati-hati. Saya berikan pemahamannya dulu, baru nanti. Toh digunakannya juga nanti di minggu ke-6 PA2. Ya. Tenang. Ya semoga ketika survei belum masuk bulan puasa di akhir ya, akhir Februari kan, itu pertengahan, awal Maret, akhir Februari kan, ya sekitar situ lah. Tuh, jadi kembali lagi supaya nggak pusing, ini gambaran aja forecast ke 2 minggu ke depan, tapi minggu depan ini beres ini dulu. Bandingkan apa yang sudah kalian kumpulkan dengan data arsitek, lengkap dengan perabotnya tadi beberapa. Sehingga kalian sudah dapat ukuran peruangan seperti apa, flow-nya seperti apa, kemudian iseng coba-coba tadi 500 koin tadi, 500 prom tadi, atau sekitar 200-an. Ini Canva Dreamlab berbayar. Ya, saya jujur langganan Canva. Tapi ada Leonardo, ada DALL-E, ada lagi Midjourney, bisa kalian gunakan. Saya tidak explore ke Midjourney dan DALL-E. DALL-E saya udah jebol karena DALL-E itu gabung dengan ChatGPT. Kredit saya udah habis di ChatGPT. Ada yang ditanyakan? Ya. Karena ini berkaitan dengan PA2, jadi ya sendiri-sendiri. Sebenarnya TMPB itu tidak ada tugas resminya. Karena kan ini, kalau kalian lihat di timeline TMPB, itu tugas berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan dan tujuan masalah. Rumusan dan tujuan masalah adanya di sini. Jadi MPB sementara tidak ada tugas, tapi memanfaatkan data itu untuk PA2. Baru nanti di ini baru ada tugas. Nanti ada analisis fungsional, kemudian analisis tapak sederhana dan segala macam. Ya efeknya kan ke PA2. Oke, secara blok TMPB, terima kasih sudah diingatkan, tidak ada tugas. Enggak usah. Ya kan langsung di PA2. PA2 nanti 2 minggu berikutnya ketemu minimal udah jadi seperti ini kan, lengkap dengan layout di dalamnya. Ya. Karena itu minggu ke-4. Minggu ke-4 kalau di PA2, di timeline PA2, sabar. Jadi kalau di timeline-nya PA2, minggu ini adalah kalian sampai ke space layouting. Tadi saya Bu Lili dengan luar biasa, satu persatu lihat aktivitasnya seperti apa. Kemudian saya coba tambahkan detailing ke space layouting terkait dengan kebutuhan dan perabot. Ya, minggu depan libur, silakan memanfaatkan yang tadi AI itu.
Leonardo, Delhi, atau Midjourney. Berhubung libur ya silahkan beraktivitas sendiri. Lumayan 3 hari bolong. Di minggu keempat sebenarnya sudah mulai gambar. Terima kasih sudah diingatkan jadwalnya. Jadi 4 Februari kita ketemu sebenarnya sudah mulai ketemu bentuk minimal denah sudah ada atau perspektifnya lah. Karena kan sudah dapat layoutingnya, ruang dalamnya, ukurannya dan segala macam, ketemu bentuk luarnya, jadi bisa dipadukan, kemudian bisa mulai digambar. Pak, tidak terasa libur, ya memang. Jangan dikira saya juga libur, tidak. Dan minggu kelima, sekedar mengingatkan bahwa UTS-nya itu di minggu kelima. Sekedar mengingatkan. Supaya tadi minggu keempat materi, minggu kelima survei, minggu keenam sudah kalian gunakan untuk kasus 2. Langsung puyeng kepalanya. Pak, jangan lompat-lompat, Pak. Paham ya? Oke, kita pindah ke kotak PA2. Kita kondak ke PA2, tapi tolong diingat TMPB-nya juga. Jadi minggu bentar, saya bereskan dulu. Minggu depan libur, tapi kalian punya tugas untuk mengenerate bentuk form-nya lengkap dengan layouting di masing-masing ruang berdasarkan tadi perabot, aktivitas dan segala macam. Ketemu? Jadi bentuk ketemu, ruang ketemu. Nggak bisa digambar dong? Nah, oke. Di minggu kita ketemu di minggu keempat, tanggal 4 Februari, sudah minimal ada sketsa gambar. Minimal. Kenapa minimal? Karena di tanggal 11 sudah gambar. Sudah ujian, bukan hanya sudah gambar, sudah ujian. Dan cross. Cross dalam pengertian, entah saya menguji di tempatnya Pak Fajri atau di tempatnya Bu Lili, nggak tahu. Sistem undian. Dena tanpa potongan meshing. Meshing itu studi bentuk. Tolong lihat di kayaknya ada detailnya, sorry. Kalau bingung, segera laporkan kebingungannya ya. Segera laporkan kebingungannya. Iya, Dena tampak potongan perspektif. Nanti saya detailkan lagi. Kayaknya ada deh. Saya sudah buat kok, tapi lupa saya sampaikan. Kembali ke sini dulu deh. Oke, Dena. Sementara ya Dena, tampak potongan perspektifnya. Oh, di sini ada ya? Oh, enggak. Oke, enggak ada. Kan? Oke, itu. Yap.
Itu juga gini, namanya juga generate form ya. Kita mengambil apa yang dari AI itu hanya untuk memicu atau men-trigger bentuk yang kita ingin. Tentu tidak detail. Kalau detail segala macam, selesai tugas arsitek. Saya ingin gini, ruangan kayak gini, perabotnya ini, tolong dibuatkan jebret jadi. Tolong dibuatkan denah jebret jadi. Ngapain gitu? Kan itu ya. Esensinya adalah kayak yang ini. Ini hanya generate idenya. Bentuknya seperti ini, silakan kalian kembangkan. Itu kenapa sebenarnya ada satu tahap, tapi saya ragu apakah punya nafas dan punya waktu, adalah kalian bikin studi. Minggu lalu saya sampaikan, bikin studi pakai material yang mudah dibentuk. Entah kertas, entah karton, entah apapun. Berdasarkan AI ini. Karena studi bentuk itu akan membantu kalian untuk, oke, ini luasannya kurang deh. Oke, ini layoutnya perlu di-adjust atau perlu diperbaiki di bagian ini karena perlu ruangan ini. Perlu perabot ini yang perlu ditempel. Jadi ada satu tahap yang sebenarnya agak sedikit saya tanda kutip hidden dan saya usulkan adalah ini. Ada beberapa yang sudah sanggup membayangkan 3 dimensinya. Ini real ya, ini real ya, terbangun ya, bukan AI. Kalau yang ini AI. Ini nggak selesai kan? Perlu didetailkan lagi. Saran saya adalah bikin studi masa kecil-kecilan. Syukur-syukur skalatis. Bikin, jadi ada bentuk 3 dimensinya, kalian bisa langsung mempermudah kalian untuk menggambar. Denah tanpa potongan. Potong di sini oke, potongannya kayak gini deh. Pak, tips khusus untuk bikin AI atau bikin prompt yang seperti yang diinginkan. Sampai sekarang eksplorasi saya juga belum sampai yang diharapkan, bahkan hanya untuk sekedar ruang kerja tidak dapat, karena memang AI-nya belum sampai situ. Yang gratisan, entah yang bayar $500 nggak tahu saya, ngapain juga gitu namanya bayar $500 ya. Minimal yang gratisan baru pada ide bentuk, sehingga perlu ada effort lanjutan untuk mencoba mengolah. Ya, iseng aja bentuk apa, coba-coba AI. Gini, kenapa di tugas ini di TMPB maupun di PA2 itu memasukkan AI, karena ingin karena perkembangan AI luar biasa di desain. Nggak hanya di desain, di seluruhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memperkenalkan bahwa ada proses yang bisa diekstrak atau bisa dilakukan untuk mempercepat proses Anda mencari ide. Saya nggak tahu di PA1 ketika kalian bikin booth sempat iseng nggak masuk ke AI dan segala macam. Kalau sempet seru, tapi kalau nggak sempet ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi ini memberi pengalaman aja. Kalau pengalaman ini Pak dapat final, kayaknya belum deh. Belum. Pertanyaannya tadi kan sampai ke final, kayaknya belum. Perlu ada effort lanjutan. Oke, ya.